Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja beserta puji, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Izzati. Tidak lupa salawat beserta salamnya kita curah limpahkan ke baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Abdul Mun'im Amali MPD, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah berkenan menonton video saya. Oke, perkenalkan, nama saya Misbahuddin. Saya semester 3 Prodi PAI non-reg B. Baik, saya di sini akan membuat video mengenai media pembelajaran dengan membawakan materi penataan ruangan kelas. Oke, baik. Sebelum melanjut ke materi, saya akan memaparkan apa itu media pembelajaran. Media pembelajaran secara umum media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajar. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu alat dan media yang digunakan dalam proses pembelajaran. Apapun itulah disebut dengan media pembelajaran. Media pembelajaran itu yang berarti dua kalimat, satu media dan kedua pelajaran. Lanjut, sekarang saya akan langsung saja ke materi yang akan dibawakan, yaitu penataan ruangan kelas. Oke, penataan ruangan kelas ialah merupakan kegiatan yang harus dilakukan seorang guru atau calon guru sehingga harapannya seluruh siswa dapat terfasilitasi dalam aktivitas belajarnya. Pengaturan fisik kelas mulai dari kursi, meja, papan tulis, dan lain-lain diarahkan untuk meningkatkan efektivitas belajar siswa dengan tata ruangan kelas yang efektif tersebut. Siswa akan merasa senang, nyaman, aman, dan belajar dengan baik. Oke, bagaimana apa hal-hal yang harus diperhatikan dalam tata ruangan kelas itu, yaitu suasana dan kondisi ruangan kelas dapat kita atur bagaimana supaya menggairahkan dan bersemangat. Pengaturan tata ruangan kelas sebaiknya dapat menciptakan kondisi di mana siswa memungkinkan untuk dapat duduk berkelompok. Selain itu, kondisi di ruangan kelas juga memudahkan guru untuk dapat bergerak secara leluasa, sehingga ketika siswa mengalami kesulitan dalam memecahkan persoalan, guru dapat menghampirinya untuk dibantu dalam mencari solusinya. Oke, untuk mengatur tata ruangan kelas, maka ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu diantaranya bentuk dan ukuran ruangan kelas. Bagaimana bentuk dan ruangan ukuran kelasnya? Yang kedua, bentuk serta ukuran bangku dan meja siswa. Yang ketiga, jumlah siswa yang akan menempati di dalam kelas. Yang keempat, jumlah siswa dalam setiap kelompok ketika diadakan belajar kelompok. Nomor 5, jumlah kelompok dalam kelas. Nomor 6, komposisi siswa dalam kelompok seperti komposisi pria dan wanita serta siswa pandai dengan siswa kurang pandai. Itu hal-hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru terhadap situasi dan kondisi ruangan kelas maupun seorang peserta didik, entah itu perempuan atau lelaki, entah itu yang
pintar atau yang sederhana biasa saja. Berikut ini adalah indikator yang harus dipenuhi dalam penataan ruangan kelas. Berikut ketika melakukan penataan fasilitas ruangan kelas, indikator yang harus dipenuhi ketika melakukan penataan fasilitas ruangan kelas, yaitu nomor 1, anak-anak dapat belajar dengan aktif dan guru pun dapat mengelola kelas dengan mudah dan lebih baik. Kedua, tata ruangan kelas dapat dilakukan secara fleksibel sehingga ketika dibutuhkan perubahan dan satu tujuan ketika lain dapat dilakukan sedemikian rupa dengan waktu yang singkat. Yang ketiga, tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang dapat memberikan bantuan dalam guru menjelaskan konsep-konsep materi tertentu. Seperti misalnya adalah berupa gambar-gambar atau model atau media lain. Nah, di sini yang selanjutnya yang harus diperhatikan oleh seorang guru atau calon guru yang harus diperhatikan yaitu pengaturan tata letak. Adapun secara umum formasi tempat duduk dapat dibagi menjadi 3 bagian. Yang satu, tempat duduk melingkar, bergambarkan letter U gitu. Lebih cocok itu ketika pengajaran di kelas akan tempuh dengan cara berdiskusi. Yang kedua, tempat duduk standar, berdekatan memanjang ke belakang. Itu juga cocok untuk pengajaran di kelas yang ditempuh dengan metode ceramah. Jadi yang ketiga yaitu tempat duduk berbentuk letter U. Oh iya, berbentuk letter U cocok untuk pengajaran yang dilakukan dengan konsep game bermain sambil belajar. Nah, dapat diketahui bahwasannya formasi-formasi tempat duduk itu sangat berpengaruh ketika kita seorang guru atau calon guru mengaplikasikan tempat duduk itu harus dengan seefisien mungkin dan sebaik mungkin supaya si peserta didik tersebut bisa merasakan atau merasakan kenyamanan, lebih rileks gitu belajarnya. Nah, kita harus mengaplikasikan formasi tempat duduk yang baik dan benar. Sekian dari saya yang telah memaparkan tugas materi tentang tugas media pembelajaran materi penataan ruangan kelas, tugas UAS ujian tengah semester. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.